Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan hari ini. Semoga hari ini semakin berkah, semakin sukses, dan tentunya semakin berkembang menjadi lebih baik untuk teman-teman semua yang ada di sana. Terima kasih juga yang sudah bergabung di B Dalam Survival, yang sudah subscribe. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share video ini supaya channel ini semakin maju dan berkembang. Nah, buat teman-teman, seperti janji yang sudah kita kemarin katakan, kita akan tepati. Bagaimana sih tips untuk mencegah ular masuk ke dalam rumah, atau penanganannya seperti apa? Tips-tipsnya gimana? Kita akan bertanya kepada Alang yang lebih tahu tentang dunia ular. Kita akan bertanya apa sih tipsnya supaya ular tidak masuk ke dalam rumah kita. Apalagi yang kita takutkan adalah jenis ular yang sangat berbahaya. Monggo Lang, tipsnya seperti apa untuk mencegah ular masuk ke dalam rumah? Jelaskan kepada teman-teman. Monggo, waktunya. Ular agar tidak masuk ke dalam rumah, ya satu kemungkinan ya itu sih, biasanya ular masuk ke dalam rumah biasanya saat musim penghujan. Musim penghujan itu. Nah, karena di cuaca di luar sangat tidak memungkinkan untuk tubuh si ular, makanya masuklah mencari tempat yang agak hangat untuk menghangatkan tubuhnya dan juga untuk mencerna makanannya. Untuk pencernaan. Nah, hubungannya suhu dengan pencernaan makanan itu apa, Lang? Suhu jadi buat itu ya, buat masuk ke dalam tubuhnya. Proses metabolisme maksudnya. Kayak gitu. Maksudnya Lang itu ketika ular itu kan punya sifat pencernaannya itu lambat ya. Lambat. Nah, ketika dingin, proses pencernaan metabolisme dalam tubuh itu semakin lambat. Nah, dia masuk ke dalam rumah mencari hawa yang hangat atau lembab untuk mempercepat proses metabolisme pencernaan dalam tubuhnya. Iya, kayak gitu. Nah, yang kedua ya itu kita harus membersihkan halaman rumah pertama. Itu yang pertama ya lah. Itu yang pertama, karena ular itu suka sekali langfase di tempat-tempat seperti itu. Betul. Nah, juga kalau ada tumpukan barang-barang ya, itu juga harus dirapikan lah. Betul, dirapikan teman-teman. Yang kedua ya, rumah harus bersih. Harus bersih. Nah, jadi ada yang bersebaran berita kalau garam pengaruh. Enggak sih. Enggak pengaruh. Enggak. Kan ada ular, orang bilang ular itu takut garam, terus ditaburi garam keliling rumahnya biar ular nggak masuk. Berarti itu memang nggak ngaruh ya? Itu enggak ngaruh ya. Besok kita akan mencoba lah. Besok kita uji coba ya. Kita besok akan riset teman-teman, kata Lang ini riset apa sih pengaruhnya garam terhadap ular. Besok kita akan uji coba. Nah, apa ada sebuah seperti produk apa atau sejenis bahan apa untuk mencegah ular masuk ke dalam rumah kita yang bisa ditaburi di sekitaran rumah kita atau apa? Ada sih. Apa itu jenisnya? Jenisnya itu kapur barus. Kapur barus atau wangian gitu, supaya ya kapur barus juga bisa buat mengusir tikus, teman-teman. Nah, itu teman-teman. Ya. Lang baru menjelaskan kapur barus itu berfungsi untuk mencegah, ya meminimalisir ular masuk ke dalam rumah, karena kapur barus memiliki sifat pewangian ya. Iya, pewangian. Nah, kapur barus itu juga bisa untuk mencegah tikus ular masuk ke dalam rumah gitu. Juga kalau rumahnya enggak bersih kan suka ada tikusnya. Nah, ular kan itu tuh hidungnya ya juga kalau mencari makanan ya bisa mendeteksi di mana makanannya berada, kayak gitu. Oke teman-teman, saya nangkep logikanya seperti ini. Kenapa ular masuk ke dalam rumah? Si ular itu mencari makanan. Nah, kadang di dalam rumah memang banyak tikus gitu. Seperti itu, jadi ular itu masuk ke dalam rumah juga untuk proses, kalau musim hujan untuk proses menghangatkan tubuh, untuk metabolisme pencernaannya. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, kalau musim kemarau kan banyak di luar. Kenapa ular ada masuk ke dalam rumah? Itu karena memang di rumah kita mungkin banyak tikus. Jadi ular itu terpanggil untuk mencari makanannya. Nah,
buat mencegah ya itu bisa pakai kapur barus. Kapur barus berarti kita berantas tikusnya. Ketika nggak ada tikus berarti kemungkinan kan makanan si ular itu nggak ada di rumah di rumah gitu. Jadi ular itu tidak terpancing untuk datang seperti itu teman-teman. Ya juga ular nggak masuklah karena baunya itu tuh. Si sensor itu nggak menangkap ada makanan di dalam rumah itu. Gitu. Ya menangkap mas, tapi gimana ya risih lah. Angger cara wong risih. Dari sensor itu sangat mengganggu tentang sensor penciumannya atau radar si ular itu. Bau-bauan kapur barus ya teman-teman. Iya. Kapur barus silakan rekomendasi buat teman-teman, silakan jika rumahnya yang sering banyak insiden kemasukan ular ditaruh sekitaran rumah ya di tempat-tempat yang kira-kira ular masuk gitu. Seperti itu teman-teman, di pintu dapur, terus di jendela yang mungkin pendek gitu, di pintu-pintu dekat pintu ditaruh kapur barus ya sebutir saja. Ya mudah-mudahan bisa tercegah lah, meminimalisir ular masuk dalam rumah seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi yang terpenting tetap kebersihan rumah kita ya. Rumah halaman juga tumpukan barang-barang kayu atau barang-barang. Kalau di tempat-tempat seperti halaman rumah ya lebih baik disingkirkan sedikit jauh dari rumah ya. Karena memang itu bisa buat ya sembunyi ular kembali seperti tadi di musim penghujan. Ular itu kenapa masuk ke dalam rumah atau mencari tempat yang lebih hangat. Seperti itu teman-teman. Dijelaskan lagi lah tentang apa pengetahuan tentang ular yang nggak masuk ke dalam rumah. Ya utamanya sih itu aja sih mas. Itu aja. Nah, satu kebersihan di luar halaman. Nah terus kalau ada tuh tumpukan ya dirapiin lah. Nah di dalam rumah juga harus bersih. Nah ya terus yang ketiga ya itu tuh ditaruh kapur barus supaya mencegah ular masuk, juga mencegah tikus juga. Nah pengalaman kamu jenis-jenis ular apa aja ya yang sering masuk dalam rumah? Yang sering masuk berburu tikus. Itu ada ular cincin emas itu. Ular cincin emas masuk. Terus apa itu ular uwi apa ya dulu? Iya, ular uwi itu. Nah, kalau ular uwi itu teman-teman itu tidak berbahaya ya lang? Iya, atau elang sapi. Tidak berbahaya, cuma dia bisa nanjak sampai ke plafon rumah bisa. Iya bisa itu. Itu berburu tikus ya lang. Terus jenis ular apa lagi lang? Terus ular yang kecil. Kalau saya namanya ular cicak. Ular cicak. Ularnya segini mas. Berbahaya nggak? Enggak sih. Oh aman. Ularnya kecil, suka merembet di dinding, jendela ini. Dinding tapi yang masih rata gini mas. Itu bisa nanjak ya. Iya. Karena kasar permukaan. Iya. Ularnya kecil lah, segini ini, makanya cicak. Nah itu. Kalau ular naja gitu, atau kobra Jawa itu ya lang, itu favorit sekali makanya tikus. Kemungkinan masuk bisa mas. Bisa masuk. Kalau naja ya bahaya. Cuman kalau naja mungkin kecil ya lang, karena habitatnya itu di persawahan. Jadi di persawahan. Kalau sampai ke rumah itu jarang ya teman-teman. Jarang sih. Oke. Itu tips dari lang. Jadi yang pertama kebersihan halaman lingkungan rumah. Yang kedua, jika ada tumpukan-tumpukan batuan atau kayu yang ada di sekitar rumah kita ya disingkirkan, rapikan lebih jauh sedikit. Yang ketiga ada tips dari lang yaitu kapur barus. Kapur barus tinggal diletakkan di pintu-pintu tempat akses yang bisa masuk ke dalam rumah kita. Buat akses ular lah. Akses ular ditaruh aja di situ. Jadi di situ ada 3 tips dari lang untuk mencegah ular masuk ke dalam rumah kita seperti itu teman-teman. Nah, ada lagi atau udah cukup lang? Udah cukup ya. Udah. Itu 3 tips, silakan dipraktekkan ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, apapun itu bentuknya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan
kami hanya membagikan informasi atau sepengetahuan kami. Iya. Jika mungkin tidak pas atau sesuai dengan teman-teman atau penonton, kita mohon maaf ya Lang ya. Iya. Itu pengetahuan kami, itu pengalaman kami seperti itu. Oke, mungkin cukup ya Lang? Cukup. Mungkin cukup. Terima kasih buat penonton yang sudah bergabung di Pedalang Survival. Itulah tips dari Lang. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Silahkan di like, di komen, dan di share buat teman-teman, karena semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang sering rumahnya terganggu oleh ular, diteror oleh ular. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Akhir kata dari saya dan Lang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.